Halo guys, selamat datang kembali di channel aku Ben Alfredo. Di video kali ini aku membahas salah satu tanaman yang sangat populer atau kayak salah satu tanaman yang menjadi wishlist para plant lover baru, Monstera deliciosa. Nah, Monstera deliciosa ini bukanlah tanaman asli dari Indonesia. Jadi mereka ini tanaman yang berasal dari Amerika Selatan dan mereka hidup di hutan tropis di daerah Amerika Selatan. Nah, karena sama-sama negara tropis, jadi kemungkinan mereka lebih cepat beradaptasi dengan iklim di Indonesia. Nah, jadi Monstera deliciosa ini seringkali dianggap sebagai tanaman yang sangat mahal atau cukup mahal karena keunikannya. Padahal sebenarnya nggak semua tanaman Monstera adalah tanaman yang mahal. Seperti yang kita sebut biasa dengan janda bolong, Monstera adansonii, adalah jenis tanaman yang perbanyakannya cukup mudah dan termasuk jenis tanaman yang fast grower. Jadi bisa dibilang mereka harganya cukup terjangkau, sekitar 20 ribuan sudah dapat lah. Nah, yang sering jadi pertanyaan adalah apa sih perbedaan Monstera borsigiana dan Monstera king? Nah, sebelumnya aku mau menjelaskan kalau keduanya sama-sama jenis Monstera deliciosa. Yang membedakan adalah Monstera yang biasa kita sebut Monstera king itu adalah Monstera deliciosa atau mereka yang versi regulernya, sedangkan Monstera borsigiana itu adalah variasi dari Monstera deliciosa. Contohnya Monstera deliciosa var borsigiana atau variasi borsigiana atau varietas borsigiana. Jadi variasi dari Monstera deliciosa ini ada banyak, seperti Monstera deliciosa var sierrana. Nah, selanjutnya di sini aku bakal nunjukin perbedaan-perbedaan mereka secara fisik maupun harga. Oke, sebelumnya aku mau menjelaskan gimana cara perawatan Monstera. Untuk Monstera aku ini, Monstera termasuk jenis tanaman yang cocok banget untuk dibuat di indoor. Karena jujur ini aku tanam kedua Monstera aku ini di dalam rumah dan mereka itu bisa dibilang happy aja asal kondisi cahaya atau asupan cahaya mereka dapatkan itu terpenuhi. Jadi di sini aku selain mereka mendapat cahaya dari jendela, mereka juga mendapatkan cahaya dari grow light yang aku pasang. Dan juga mereka perlu memiliki sirkulasi udara yang baik. Jadi aku meletakkan meja di tempat mereka ini dekat dengan jendela. Jadi sirkulasi udara yang masuk itu cukup baik. Selain itu untuk penyiraman itu sih menurutku intensitas penyiraman itu semua tergantung dari kondisi cuaca di mana kalian berada. Jadi kalau misalnya daerah kalian termasuk daerah yang panas, bisa jadi kalian intensitas penyiraman itu bisa lebih diperbanyak gitu. Atau kalau misalnya kalian daerah yang cukup dingin, mungkin kalian bisa mengurangi penyiraman karena kondisi tanah masih lembab. Aku udah berapa kali membunuh Monstera deliciosa karena ya sering banget overwatering, jatuhnya tanah terlalu basah dan akhirnya daun menguning dan busuk akar seperti itu. Jadi itu kesalahan yang sering terjadi. Jadi untuk itu untuk penyiraman kalian tahu sendiri lah gimana mengatur intensitas penyiraman. Bisa 3 hari sekali atau ya 2 hari sekali, bahkan 1 hari sekali, tergantung dari kondisi cuaca kalian di daerah kalian. Oke, tanpa basa-basi langsung aja kita lihat ya perbedaan dari fisik Monstera deliciosa. Jadi di sini aku punya 2 jenis Monstera deliciosa. Yang pertama yang biasa kita sebut sebagai Monstera deliciosa king, dan yang satu lagi yang biasa kita sebut dengan Monstera borsigiana. Nah, keduanya ini sama-sama jenis Monstera deliciosa, hanya saja ini yang regular atau yang bisa kita sebut king, ini yang var borsigiana. Nah, perbedaannya apa? Pertama, untuk Monstera deliciosa yang regular atau Monstera deliciosa yang bisa kita sebut dengan Monstera king, dia cenderung memiliki daun yang lebih besar dan lebih rounded ya. Jadi kita bisa lihat ketimbang Monstera deliciosa borsigiana. Kita bisa lihat perbedaan daun mudanya, ini
daun kecilnya, dan ini daun mudanya, daun tua tapi yang kecilnya. Nah, kelihatan lebih rounded ya. Nah, selain itu, kalau Monstera borsigiana ini, dia cenderung daunnya menghadap satu arah seperti ini. Dia menghadap ke arah depan seperti ini. Sedangkan untuk yang Monstera deliciosa, yang biasa kita sebut dengan Monstera King, dia daunnya memiliki arah-arah yang berbeda-beda. Satu ke sebelah sini, satu sebelah sana, satu dan sebelah sana. Jadi sebenarnya deliciosa yang regular ini benar-benar tanaman yang memakan cukup banyak space. Nah, apalagi kalau dia besar, nanti dia makin daunnya itu mengarah ke semua arahnya. Oke. Sedangkan kalau Monstera borsigiana ini dia hanya satu arah. Nih. Untuk pertumbuhan Monstera deliciosa King ini pertumbuhannya cukup lambat ya. Dia termasuk jenis tanaman yang slow grower, sedangkan borsigiana ini termasuk yang fast grower. Itulah kenapa dari segi harga pun yang kita sebut dengan Mon King ini harganya jauh lebih tinggi daripada Monstera borsigiana. Dan selain itu, perbedaan yang bisa kita lihat adalah paling jelas itu biasanya dari sini, dari dekat. Kita bisa lihat ya, batang atasnya ini yang mendekati daun dia mengkerut, dan batangnya jauh lebih pipi. Sedangkan borsigiana dia tidak memiliki kerutan dan batangnya cenderung membulat seperti ini. Kita bisa lihat seperti itu. Nah, selain itu juga untuk sobekan ya, borsigiana ini untuk dia memiliki bolong seperti ini cukup sulit ya, dan cukup lama. Bukan cukup sulit, tapi cukup lama. Sedangkan yang King ini kita bisa mengidentifikasi dari bolongannya ini. Biasanya King itu meskipun size-nya belum besar-besar sekali, dia sudah bisa memiliki bolongan di tengahnya. Berbeda dengan borsigiana, dia cenderung lama untuk mendapatkan bolongan di tengah, tapi tetap bisa mendapatkan bolongan di tengah-tengah seperti ini. Nah, itu dia. Dari size juga borsigiana ini nggak bisa besar-besar banget sebesar Monstera deliciosa. Oleh karena itu, Monstera deliciosa yang regular ini sering disebut sebagai Monstera King karena memang daunnya bisa sangat besar. Oke, itu dia sekilas perbedaan dari Monstera deliciosa dengan Monstera deliciosa var borsigiana. Jadi keduanya sama-sama unik, sama-sama worth it untuk dimiliki. Jadi kalian mau milih mana, yang banyak makan space atau yang sedikit makan space tapi ukurannya tidak begitu besar? Semua tergantung pada kalian. Oke guys, terima kasih sudah mengikuti video aku dari awal sampai akhir. Semoga informasi ini membantu kalian untuk mencari tahu perbedaan dari Monstera borsigiana dan Monstera deliciosa yang regular atau yang kita sebut dengan Mon King. Oke, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Kalian boleh mengisi saran dan kritik di kolom komentar atau DM di Instagram aku @benny_alfredo. Terima kasih guys, see you.